Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam ini saya akan mencoba berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru dan tentang pengisian fitur pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Nah, cara pertama sebelumnya kita masuk dulu ke platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau saat ini saya menggunakan Chromebook yang merupakan DAK dari Kemdikbud kepada masing-masing sekolah. Nah, saat ini saya menggunakan Chromebook tersebut. Cara pertama, setelah kita masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar, kita akan pilih ke pengelolaan kinerja. Nah, nanti pilih tetap di sini. Nah, di sini sudah terdapat alur pengelolaan kinerja yang akan Bapak Ibu lakukan. Sebelum lanjut merencanakan kinerja, ada timeline yang harus kita lewati hingga nanti terbitlah penilaian kita sebagai guru. Nah, pada pengelolaan kinerja ini kita sebagai guru mengisi perencanaan pada bulan Januari dan pada bulan pada bulan Juli. Karena satu SKP pada pengelolaan kinerja guru itu hanya dari bulan Januari sampai dengan Juni, sehingga untuk Juli sampai Desember nanti akan dilakukan pengisian kembali. Nah, alur pengelolaan kinerja itu mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, yang pertama pada bulan Januari yang akan kita lakukan adalah perencanaan guru dan persetujuan atasan. Nah, pada bulan Januari ini kita hanya berfokus pada perencanaan dan persetujuan atasan saja. Pada saat ini kita hanya merencanakan saja Bapak Ibu. Kita belum melakukan yang lain. Kita hanya melakukan perencanaan terlebih dahulu. Kemudian pada bulan Februari kita akan melakukan persiapan observasi kelas. Nah, persiapan observasi kelas ini dapat dilakukan jika kita sudah mengajukan SKP yang kita lakukan pada bulan Januari. Nah, batas pengajuan SKP tersebut dapat kita lakukan terakhir pada tanggal 31 Januari. Sementara rentang pengisiannya dimulai dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024. Setelah diajukan, kita akan ke fase persiapan observasi kelas. Pada persiapan observasi kelas ini, guru dan kepala sekolah akan melakukan diskusi tentang observasi yang akan nanti dilakukan. Entah itu persiapan apa yang kita butuhkan dalam melakukan observasi nanti, atau bagaimana kondisinya dalam persiapan pelaksanaan observasi nantinya. Nah, ini terjadi pada bulan Februari. Sementara untuk periode Maret, nah di sini yang akan kita lakukan adalah observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Berarti otomatis penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada Bapak dan Ibu guru dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2024. Nah, sebelum melakukan observasi kelas, yang harus dilakukan adalah menyepakati waktu yang akan waktu pelaksanaan dari observasi kelas tersebut. Kemudian setelah terlaksananya observasi, maka akan dilakukan diskusi tindak lanjut tentang penilaian yang dilakukan kepala sekolah kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, sementara dari hasil diskusi tersebut kita lanjut kepada bulan April sampai dengan Mei tentang pelaksanaan tindak lanjut yang harus kita lakukan. Nah, pelaksanaan tindak lanjut ini berdasar dari diskusi tindak lanjut yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah setelah dilaksanakannya observasi. Kemudian
pada pelaksanaan tindak lanjut ini, Bapak Ibu guru dapat memperbaiki apa kekurangan yang terjadi atau kekurangan yang masih dirasakan pada saat observasi kelas. Nah, pada bulan Juni kita melakukan refleksi dan penilaian serta penentuan predikat kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Demikian mungkin alurnya. Pada bulan Juni ini nanti terakhirnya pada tanggal 30 Juni 2024 sudah penilaian terakhir yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, sementara untuk kita sebagai guru, bagaimana sih sebetulnya cara mengisi pengelolaan kinerja atau SKP pada platform Merdeka Mengajar? Caranya yang pertama tadi kita masuk dengan menggunakan akun Belajar ID kepada platform Merdeka Mengajar. Kedua, kita lanjut tadi tekan di sini. Kemudian yang ketiga, kita lanjut dengan lanjut rencanakan kinerja. Nah, pada perencanaan kinerja ini terdapat 8 indikator yang dapat Bapak Ibu pilih. Nah, 8 indikator ini kita sebagai guru hanya memilih satu saja atau boleh memilih minimal satu dari indikator. Nah, sebelum memilih indikator yang sesuai, Bapak Ibu guru harus melakukan terlebih dahulu melihat rekomendasi yang diberikan Kemdikbud terkait dengan rapor pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, sedangkan di sekolah saya terdapat di sini 2 yang berwarna kuning dan 1 berwarna hijau. Berwarna kuning dengan nilai cukup itu pada satuan pendidikan tempat saya bekerja, yaitu terdapat pada manajemen kelas dan metode pembelajaran. Sementara untuk dukungan psikologis bersikap baik atau bernilai baik. Nah, selanjutnya kita klik saya mengerti. Dan kita akan kembali dihadapkan dengan layar yang memuat 8 kompetensi atau 8 indikator yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, dari ke-8 ini yang menjadi rekomendasi untuk dikerjakan adalah yang berwarna merah atau yang berwarna kuning pada akun Bapak Ibu masing-masing. Karena indikator yang muncul pada setiap akun belajar kita itu berbeda sesuai dengan rapor pendidikan kita masing-masing. Jadi pada pengelolaan kinerja ini kita disarankan membuat SKP sesuai dengan kebutuhan dari satuan pendidikan kita. Nah, baik, selanjutnya saya akan memilih salah satu. Saya coba memilih tentang keteraturan kelas. Nah, keteraturan kelas, setelah kita blok menjadi biru seperti ini, maka kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, pada pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu dapat memilih rencana hasil kerja. Nah, ini kita di bagian kedua sekarang di pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu dapat memilih pengembangan RHK sesuai dengan target Bapak Ibu dan kemungkinan dapat tercapai atau sesuai dengan ekspektasi nantinya. Nah, poin yang dapat kita isi di sini paling rendah itu 32 poin, sedangkan maksimalnya 128 poin. Nah, kadang kita masih bingung ya. Nah, kok ada poin? Di mana sih kita melihat poinnya? Nah, setiap poin yang ini nanti dapat kita pilih langsung di rencana hasil kerja atau RHK. Di sini kita tidak perlu mengetik lagi Bapak Ibu, tetapi kita hanya memilih RHK yang sudah disediakan pada platform Merdeka Mengajar di akun kita masing-masing. Nah, ini terdapat pada salinan Perdirjen nomor Perdirjen KTK nomor 7607 garing B titik B1 garing HK titik 03 garing 2023. Nah, jika Bapak Ibu kurang jelas dalam melihat ini, Bapak Ibu bisa ke
Perdirjen tersebut. Di sana sudah dijelaskan sekali bagaimana cara kita memilih indikator, apa saja indikatornya, apa saja RHK-nya, di sana sudah terlihat dengan jelas. Nah, untuk kali ini saya mencoba memilih RHK karena saya baru saja mendapatkan sertifikat pelatihan webinar yang saya lakukan 3 hari yang lalu. Alhamdulillah, maka saya pilih di sini satu, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya atau selanjutnya. Dan pada RHK yang ini berjumlah 4 poin. Jadi kekurangan poin saya sekarang adalah 28 poin. Nah, untuk melengkapinya saya dapat mengklik tambah. Nah, setelah kita klik tambah, kita kembali klik panah untuk mencari RHK yang sesuai. Nah, sebagian besar dari Bapak Ibu guru tentu sudah membuat aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar karena sudah dimulai dari tahun 2023 yang lalu. Nah, tetapi Bapak Ibu, untuk sertifikat aksi nyata yang dapat Bapak Ibu upload nanti di SKP ini adalah yang tanggal sertifikatnya itu dengan rentang waktu mulai dari Januari sampai dengan Juni 2024. Karena sesuai aturan yang saya baca itu hanya berlaku sesuai dengan periode pembuatan SKP tersebut. Nah, tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah panik, tidak usah banyak berpikir, karena pada peningkatan kompetensi ini hanya menjadi bahan pertimbangan bagi kepala sekolah dalam menilai kita sebagai guru. Jadi ini bukan fokus utama yang harus Bapak Ibu pikirkan, tetapi ini hanya sebagai bahan pertimbangan. Karena yang menjadi fokus penilaian kepala sekolah terhadap kinerja Bapak Ibu itu yang pertama pada praktik kinerja dan yang kedua pada perilaku kerja. Nah, berarti Bapak Ibu hanya fokus kepada yang dua tersebut karena itulah yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Nah, sementara untuk RHK ini itu kita dapat memilih 32 atau lebih, terserah kita maunya berapa. Nah, di dalam ini berbagai macam RHK akan muncul. Ini sesuai dengan yang ada pada Perdirjen. Untuk lebih jelas silakan Bapak Ibu cek. Nah, saat ini saya sedang membuat aksi nyata. Saya sudah membuat aksi nyata dan sedang menunggu validasi yang akan dilakukan sebanyak 7 sertifikat. Dan pada kegiatan ini saya akan masukkan 4 kegiatan atau nanti dalam penguploadan dokumennya saya harus mengupload 4 dokumen pada 4 kegiatan. Jadi pada satu kegiatan kita hanya mengupload 1 sertifikat aksi nyata. Nah, karena sudah saya isi 2, ternyata total poin saya sudah 36 poin. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu ingin menambah boleh, tetapi kalau saya karena sudah melebihi dari 32 poin, saya masuk ke tugas tambahan. Nah, pada tugas tambahan ini, Bapak Ibu juga dapat memilih rencana hasil kerja yang sudah disediakan. Karena pada RHK kita tidak lagi mengetik Bapak Ibu. Platform Merdeka Mengajar sangat mempermudah Bapak Ibu dalam mengisi RHK-nya. Kalau biasanya kita mengisi RHK itu kita harus berpikir terlebih dahulu apa yang harus kita buat. Nah, di sini kita tinggal memilih tergantung jenjang Bapak Ibu sekalian, tergantung jenjang sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Nah, ada yang untuk SMP, SMA, SMK, ada yang untuk semua jenjang. Nah, silakan Bapak Ibu pilih mana yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu dapatkan di sekolah. Saya sudah baca ini dan dapat saya lihat di sini bahwa salah satunya di situ meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Ini di semua jenjang, baik itu SD, SMP,
SMA ataupun SMK. Nah, saya akan pilih ini. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, pada rencana hasil kerja ini tidak ada poinnya. Nah, tidak seperti RHK yang Bapak Ibu pilih pada saat peningkatan kompetensi. Di sana terdapat minimal 32 poin dan maksimal 128 poin. Nah, untuk kinerja rencana hasil kerja pada tugas tambahan tidak ada ya Bapak Ibu poinnya. Nah, selain di sini sebagai pembina ekstrakurikuler, saya juga melihat di sana tugas tambahan kita sebagai guru yaitu menjadi guru piket. Nah, kita akan cari menjadi guru piket. Nah, untuk Bapak Ibu yang menjadi wali kelas pada jenjang SMP dan SMK ini ada nih. Hanya untuk SMP, SMA, dan SMK, yaitu meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Sementara untuk SD kita tidak menggunakan wali kelas. Ini dia. Nah, ini guru piket. Saya ambil satu lagi, selesai. Nah, boleh Bapak Ibu klik draft terlebih dahulu, boleh. Nah, nanti dia akan kembali. Bapak Ibu cari kembali ke sampai ke perilaku kerja seperti tadi. Kalau tidak disimpan juga tidak apa-apa. Nah, sudah, saya selanjutnya ke perilaku kerja. Nah, pada perilaku kerja ini terdapat 7 aspek yang Bapak Ibu perlu buat, wajib diisi. Nah, yang mau diisi itu yang pertama ada indikator perilaku dan ada perwujudan perilaku. Nah, pada aspek berorientasi pelayanan terdapat 3. Nah, terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Kalau saya pilih yang bersifat ramah kepada peserta didik. Sementara perwujudannya tentang mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Nah, Bapak Ibu dapat memilih ke-7 aspek ini sesuai dengan nanti yang pilihan yang muncul nanti di layar Bapak Ibu. Karena semuanya Bapak Ibu tinggal mengklik saja tanda panah untuk menemukan indikator perilaku serta perwujudan perilaku yang Bapak Ibu pilih. Nah, ini cara mengisinya sama Bapak Ibu dari aspek 1 sampai ke aspek ke-7. Jadi Bapak Ibu dapat melihat nanti. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa praktik kinerja dan perilaku kinerja merupakan bagian aspek yang dinilai oleh kepala sekolah. Nah, ini adalah aspek yang penting. Jadi, untuk mengisi aspek ini Bapak Ibu tentu betul-betul memilih mana dari indikator dan mana dari perwujudan yang dapat betul-betul Ibu laksanakan dengan sangat baik. Karena penilaian dari SKP Bapak Ibu tergantung dari aspek yang ini nanti. Dari 7 aspek yang ada, yaitu dari aspek berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Jadi mohon Bapak Ibu betul teliti dengan pengisian bagian pada aspek dari indikator dan perilaku perwujudan ini. Kemudian setelah selesai mengisi aspek tentang indikator dan perwujudan perilaku, Bapak Ibu langsung ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini Bapak Ibu akan melihat semua rencana hasil kerja, tentang peningkatan kompetensi, tentang tugas tambahan, tentang pengisian indikator dan perwujudan perilaku sudah terdapat semuanya di dalam rangkuman ini Bapak Ibu. Nah, untuk rencana hasil kerja yang ini tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, ini sudah terisi secara otomatis oleh sistem. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan. Bapak Ibu hanya perlu melakukan apa yang perlu Bapak Ibu isi. Nah, pada rangkuman ini akan keluar sesuai dengan yang Bapak Ibu buat tadi.
Ini adalah 7 kompetensi yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu melakukan pembuatan RHK atau pembuatan sasaran SKP, Bapak Ibu boleh lanjut ajukan. Nah, lanjut ajukan. Namun hati-hati Bapak Ibu, untuk melanjutkan ajuan ini, Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan, harus betul-betul mengecek kembali tentang RHK yang Bapak Ibu pilih. Karena apa? Setelah RHK Bapak Ibu ajukan, maka RHK tersebut tidak dapat dirubah kembali. Jika Bapak sudah ajukan kepada kepala sekolah, tidak dapat dirubah. Nah, kecuali jika dia berbentuk draft, nanti bisa melalui akun kepala sekolah. Tapi jika tidak berbentuk draft, maka dia tidak bisa dirubah. Jadi Bapak Ibu sebelum mengajukan, periksa dengan teliti kembali RHK yang Bapak Ibu buat. Nah, setelah diajukan nanti maka akan sampai ke akun kepala sekolah, dan selanjutnya adalah tugas kepala sekolah. Nah, untuk pengisian perencanaan mungkin hanya sampai di sini. Bagi Bapak Ibu yang kurang paham, boleh Bapak Ibu komen atau Bapak Ibu nanti hubungi saya melalui entah itu YouTube, entah itu melalui akun media sosial saya yang lain, dan jika bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Demikian dulu Bapak Ibu video singkat tentang cara pengisian pengelolaan kinerja guru pada platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat bagi Bapak Guru, Ibu guru hebat. Selamat istirahat Bapak Ibu. Salam, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.